Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal ONMIPA tingkat wilayah tahun 2022 untuk yang bagian elektrodinamika. Jadi ini ada 5 soal ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan bahas satu persatu. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya. Ini soal yang konseptual ya, yang nomor 1. Nomor pertama, tinjau suatu gaya konservatif A sama dengan Fx. Tentukan besarnya energi yang dibutuhkan oleh gaya tersebut untuk melakukan kerja yang memenuhi ketentuan integral A dx. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan teorema Stokes, yaitu integral tertutup ya. Jadi ini gaya ya. Gaya kita lebih formal kalau tuliskan vektor. Nah, seperti ini ya. Jadi integral tertutup A dx ya. Ini kan artinya integral lintasan ya. Jadi membentuk suatu lintasan tertutup seperti ini ya. Ya ada suatu lintasan tertutup seperti ini ya. Kan mau dari sini, kembali ke sini. Nah, starting pointnya ini. Jadi integral terus sepanjang lintasan ini ya. Nah, perhatikan lintasan ini kan terdapat suatu luas ya. Jadi ada suatu luasan yang terbentuk oleh lintasan ini. Kita sebut aja luas. Nah, misalkan konturnya seperti ini ya. Lintasannya seperti ini. Maka berdasarkan aturan tangan tangan kanan ya, karena searah ya. Nanti arah normalnya dari bidang S itu kan ke dalam ya, dalam bidang gambar ya. Ke dalam tuh gini. Masuk bidang gambar. Jadi ada suatu luasan S ya di sini nanti ya. Ini luasan. Nah, teorema Stokes menyebutkan integral A dx panjang lintasan tertutup itu sama dengan integral luas di integral luasnya dari nabla atau curl nabla A dot ds. Jadi teorema berikutnya kita lihat soalnya ya. Karena A itu konservatif, maka apa yang disebut konservatif ya? Konservatif itu nabla nabla cross A atau curl A itu sama dengan 0. Jadi medan yang konservatif itu curlnya pasti 0. Atau sebenarnya ya kita bisa langsung jawab aja karena gaya konservatif maka usahanya atau kerja itu tidak bergantung lintasan ya. Kalau titik awal dan akhirnya sama, lintasan tertutup sudah tentu eh, apa usaha atau kerja yang dilakukan sepanjang lintasan tertutup itu sama dengan 0. Sehingga ya integral tertutup A dx ya. Itu hasilnya adalah sama dengan 0. Ya, itu ya nomor 1 ya. Nomor 2, sekarang kita memiliki sebuah kumparan silindris homogen, jari-jari R1 1 meter, panjangnya L1 1 meter, jumlah lilitan N1 itu 100 lilitan. Kemudian anggap kumparan ini berada di vakum. Koaksial pada sumbu silinder ini terdapat kumparan silindris yang kedua dengan jari-jari sepersepuluhnya, sekitar 10 cm dan panjangnya juga 10 cm. Jadi kelihatan kecil ya itu nanti dibandingkan yang silinder yang pertama. Tentukan induktasi mutual dari kedua kumparan tersebut. Oke. Nah, ini review sedikit ya, apa itu induktasi mutual dan induktasi bersama ya. Kalau induktasi mutual itu induktasi bersama. Satu lagi itu induktasi diri. Dia ada yang dinamakan yang pertama kalau induktasi diri ya. Nah, kalau diingat-ingat ya, di sistem ini
Biasanya di rangkaian RLC, RL, RLC, bagian L-nya ya. Biasanya induktor ya. Nah, ini induktor, ini induktor. Dua titik. Nah, kalau induktor seperti ini, seandainya ada perubahan arus yang melalui dirinya sendiri, ada dI per dt, maka kan nanti ada beda potensial sebesar L kalikan dI per dt. Atau sebenarnya GGL induksi ya, bukan beda potensial. Nah, jadi ketika ada perubahan arus dI per dt, nah ini ada arus I ya. Kalau arusnya berubah dI per dt, maka kan ada perubahan, ada gaya gerak listrik ya, atau GGL sebesar L dI per dt. Nah, itu kalau tunggal. Sekarang kalau ada ini ya, misalkan ada dua seperti ini. Nah, ini ada kumparan satu ya, dialiri arus I1. Ada kumparan dua, dialiri arus I2. Oke. Nah, ini ada induktansi diri L1, L2. Ada juga induktansi L1, L2. Ada juga induktansi bersama ya. Induktansi bersamanya M. Biasanya M. Kalau induktansi diri, di ada GGL induksi ya, yang muncul akibat perubahan arus pada kumparan tersebut. Jadi tadi ya di L1 ini kalau I1 berubah maka nanti ada beda potensial, ada GGL induksi sebesar L1 DI1 per dt. Begitu pula di L2 ya, nanti ada perubahan, ada GGL induksi sebesar L2 DI2 per dt. Nah, kalau induktansi bersama atau mutual ya, atau bersama. Jadi ini GGL induksi sama induksi ya, yang muncul akibat perubahan arus pada kumparan yang lain. Jadi kalau di kasus ini ya, misalkan kita punya dua kumparan L1 L2, misalkan L1 itu ya arusnya berubah I1 DI1 per dt, maka itu memunculkan tegangan atau GGL induksi di L2 ya sebesar M DI1 per dt. Begitu pula nanti ketika kita meninjau kumparan L2, perubahan arus I1 itu mengakibatkan muncul GGL induksi sebesar M kalikan DI1 per dt. Jadi itu perbedaan induktansi diri dan induktansi mutual atau bersama. Nah, induktansi mutual ini sifatnya simetris ya, artinya induktansi mutual ya, M12 ya. Jadi katakanlah perubahan L2 yang kalau kita ambil M L DI2 per dt ya, dan M DI1 per dt itu M-nya akan sama. Jadi kita bisa tinjau entah kita bisa tinjau pada L1 atau kita bisa tinjau pada L2 untuk mencari M-nya. Itu konsep yang akan kita pakai di eh, soal ini ya. Nah, kita gambarkan dulu ya, gambarkan sistem kedua lilitan. Jadi kita punya lilitan yang lebih besar ya. Katakan seperti ini. Nah, ini kita bisa aliri arus ya. Katakan satu. Lalu ada juga lilitan yang lebih kecil ya. Katakan tadi ya, jari-jarinya dan panjangnya lebih kecil. Kurang lurus. Yang aja lurus ya. Ini dialiri I2. Jadi seperti konsepnya seperti ini ya, mirip ya. Misalkan I1 dialiri arus, nanti ada perubahan arus, ada gagal induksi akibat perubahan I1, ada juga gagal induksi akibat perubahan I2. Itu kalau yang dari I2 itu nanti yang kita cari ya, itu induktansi bersama.
Nah, frekuensi bersama kita bisa menghitung ya berapa GGL induksi yang muncul pada kumparan besar akibat kumparan kecil. Atau kebalikannya juga bisa pada kumparan kecil akibat kumparan besar. Karena sifatnya tadi, ya M12 itu sama dengan M21. Tinggal yang mana yang lebih mudah. Tentu saja kalau di soal seperti ini, aproksimasinya kita bisa lebih mudah kalau meninjau perubahan flux pada kumparan kecil ya, akibat kumparan besar. Karena kalau kumparan kecil yang kita tinjau, medan magnet dari kumparan besar itu kita bisa anggap seperti solenoida biasa ya. Jadi ya kan kalau medan magnet solenoida mudah ya. Sebaliknya kalau kita tinjaunya itu pada kumparan besar akibat kumparan kecil, maka medan magnet dari kumparan kecil ini cukup susah ya untuk kita cari ya. Dan kita tentukan fluxnya yang total yang melalui kumparan ini. Secara teori itu bisa digunakan, tapi untuk kalau kita pakai itu hitungannya akan susah. Jadi ya pakai yang lebih mudah saja. Jadi pada kasus ini kita bisa meninjau perubahan flux pada kumparan kecil ya akibat kumparan besar yang akan mengakibatkan munculnya GGL induksi. Nah, kenapa perubahan flux ya? Perubahan flux magnet yaitu berasal dari nanti kita akan pakai hukum Faraday ya. Kita cari dulu medan magnet ya di dalam solenoida atau kumparan besar. Nah, medan magnet solenoida itu kita anggap aja, nah, yang kumparan kecilnya tepat di tengah-tengah solenoida. Jadi kita cari berapa medan magnet di pusat ya, di pusat solenoida, di tengah-tengah. Nah, medan magnet solenoida itu tidak perlu aku turunkan detail ya, langsung pakai aja ya. Jadi B kita sebut B1 ya, itu sama dengan mu 0 N N1 ya, N1. Jadi jumlah lilitan satu. Katakan ini ada N2 lilitan. Kalau yang pertama ini ada N1 lilitan ya. Walaupun ya nanti jumlah lilitannya sama ya, sama-sama 100. Jadi mu 0 Ni1 mu 0 N1 I1 ya. Kan ini medan magnet akibat I1 ya. Bagi L1 ya. Kita pakainya apa? L kecil. L1. Nah, ini medan magnetnya. Sekarang flux ya. Flux medan magnet total pada kumparan kecil ya. Nah, fluxnya, jadi flux pada 2 akibat satu ya. Nah, ini kan fluxnya, itu kan kumparan kecil ada N2 lilitan ya. Jadi ada N2 buah loop lingkaran. Masing-masing lingkaran itu fluxnya adalah B1 dikalikan luas lingkaran ya. Jadi Pi kalikan R1 kuadrat. Oke, sekali lagi N2 ini karena ada N2 buah loop ya. Dan tiap loop menyumbang flux sebesar B1 kali luas loop. Luas lingkaran kan Pi R kuadrat. R-nya, oh hati-hati ya, R-nya adalah R2. Karena yang kita pakai ya kan sekarang flux pada kumparan kecil ya. Jadi kita pakai radius kumparan kecil. Jangan sampai pakai radius kumparan besar. Nah, ini kita buka aja B1-nya. Jadi nanti ada mu 0 I 0 dikalikan N1 N2 mu 0 pi ya. Dikalikan N1 N2 I1 dikalikan R2 kuadrat dibagi L1. Oke, terusnya benar ya. Mu 0 N1 I1 kemudian N2 kali pi R2 kuadrat. Lihat.
Oke, setelah kita dapat flux, ya GGL induksi ya, yang muncul ya, berdasarkan hukum Faraday. Kita ambil besarnya aja ya. Kalau hukum Faraday kan sebenarnya ada minus ya, tapi kita nggak peduli arah-arahnya. Kita cuma peduli besarnya aja sekarang. Jadi nanti kan GGL induksi ya, 21 ya, kita sebut aja. Itu sama aja perubahan flux dari V21 ya, per dt. Nah, kita lihat yang berubah itu I1 ya. Jadi sisanya kan konstan. Ada mu 0 pi, N1, N2, R2 kuadrat dibagi L1. Nah, ini dikalikan DI1 ya, per dt. Nah, dari situ sesuai definisi induktansi mutual, yaitu GGL induksi ya. Pada kumparan kecil ya, akibat kumparan satu itu dapat dinyatakan sebagai M21 ya. Atau M saja, karena M21, M12 sama. M kalikan DI1 per dt. Jadi ini yang tadi ya, berdasarkan definisi yang di awal tadi, ketika ada perubahan arus di I1, itu memunculkan GGL induksi di kumparan 2. Makanya dinamakan induktansi bersama. Jadi karena definisinya ini, kalau kita cocokkan bentuk yang kita peroleh dari hukum Faraday dengan definisi induktansi mutual, kita peroleh bahwa M sama dengan mu 0 pi N1 N2 R kuadrat dibagi L1. Oke, kalau ini kita hitung nilainya adalah ini ya, sama dengan 3,95 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Oh, min 4. Satuan induktansi bersama sama seperti induktansi diri ya, yaitu Henry ya, di H. Ini adalah induktansi bersama. Oke, itu yang nomor 2 ya.